Halo semuanya, welcome back to Stars and Tio. Setelah sebelumnya kita telah membahas bersama Tio dan juga Chelsea, pada kali ini kita akan membahas tentang adversity quotient. Perkenalkan, nama saya Christian Pilander dan saya ditemani oleh Bapak Yus yang menjadi narasumber sebelumnya. Dan juga kita kedatangan narasumber baru yaitu Ibu Dini. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Trendini Clemente Nenggolan. Biasa anak-anak manggil saya Bu Dini. Saya mengajar di SMK Strada 1 untuk pelajaran bimbingan konseling. Salam kenal. Mungkin Pak Yus boleh tolong dijelaskan apa itu adversity quotient? Baik, terima kasih Christian. Selamat datang ya Bu Iya, Dini. Pak Yus. Baik, terkait dengan diversity quotient itu nanti kita akan lihat bersama ya terkait dengan bagaimana strategi kita atau kalian, kita semua menghadapi kesulitan dan hambatan dalam kehidupan kita setiap hari ya Bu ya. Jadi nanti ke depannya nanti Ibu akan menjelaskannya bagaimana caranya kita dalam menjalani menghadapi kesulitan yang kita jalani, khususnya bagi siswa-siswa SMA Budi Mulia ya, agar lebih semangat dalam menghadapi. Oke, nanti kita sharing-sharing ya Pak ya. Oke. Please. Mungkin Ibu Dini boleh langsung jelasin aja ada setiap kepribadian apa aja di adversity quotient sama mungkin apa kelemahan dan kelebihannya. Oke, jadi di dalam diversity quotient itu ada 3 anak-anak yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada cuter, terus ada camper dan juga ada climber. Apa sih itu artinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan? Oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau cuter itu anak-anak di mana seseorang itu biasanya tuh bila ingin mencoba sesuatu dia tuh langsung ngerasa, aduh gue kayaknya nggak bisa deh, gue kayaknya nggak sanggup deh, gue kayaknya gagal deh, kayaknya gue nggak akan bisa deh nyampe ke situ. Jadi dia adalah orang-orang yang tipe-tipenya tuh putus asa. Jadi yang langsung merasa gagal, langsung merasa nggak bisa. Nah itu tuh anak-anak harusnya orang-orang seperti itu biasanya memiliki kayak kecemasan, nggak percaya diri, terus dia itu juga nggak punya daya juang yang tinggi. Nah itu adalah tipe-tipe orang yang memiliki kepribadian fighter. Itu ya anak-anak ya. Jadi selain itu anak-anak ada juga tipe lainnya yaitu adalah tipe camper. Camper tuh agak sedikit lebih baik daripada si fighter tadi sih sebenarnya. Dimana seseorang yang memiliki kepribadian camper dia itu merasa cukup. Misalnya nih saya udah juara 5, udahlah cukup juara 5 tuh menurut keluarga saya udah oke, menurut diri saya tuh udah oke. Tapi ternyata anak-anak harusnya tuh kita punya daya juang lagi nggak sih, bener nggak? Kamu punya daya juang lagi nggak kalau udah dapat juara 5? Kira-kira pengennya jadi juara 5 aja atau stop? Pengennya sih lebih lagi. Lebih lagi kan. Nah itu berarti memiliki daya juangnya tuh lebih tinggi lagi, yaitu dinamakan climber, dimana seseorang tuh bukan merasa puas aja nih anak-anak, tetapi orang-orang yang memiliki kepribadian climber, mereka itu lebih semangat, ngerasa belum puas, ngerasa tuh kalau ada plan E pasti ada plan B lagi nih. Kalau misalnya gagal di plan E, dia cari-cari plan lain, peluang-peluang lain seperti itu. Itu Pak. Oke, baik Bu ya, makasih Bu ya. Tapi ini Bu, mungkin pertanyaan dari saya yang untuk ke anak, kira-kira dari 3 tipe tadi Bu, mana sih yang ideal yang bisa harusnya, kadang-kadang kan anak-anak kan juga ya cukuplah saya puas dengan apa yang saya terima, walaupun kadang-kadang di mindset mereka pikir punya usaha, tetapi sebenarnya usaha yang harus dilakukan itu tidak cukup sampai di aku coba, tetapi harus lebih lagi. Kira-kira gimana sih Bu ideal yang harus dilakukan anak-anak agar bisa tiba pada climber tadi? Kalau tadi kayak Christian jawabnya, Christian kan ya namanya ya. Tadi Christian jawab, saya tuh kalau di posisi misalnya 5 besar, dia tuh pengennya lebih lagi, misalnya ke posisi 2 besar atau juara 1 bahkan. Lah itulah sifat-sifat atau kepribadian climber kan. Jadi yang idealnya pastinya untuk anak-anak adalah anak-anak tuh nggak gampang nyerah Kak. Nggak gampang nyerah, terus nggak gampang puas, terus optimis, nggak ngerasa kayak putus asa. Nah itulah yang ideal itu di climber gitu Pak. Oke. Saya mau nanya sedikit dulu. Kan ada juga orang-orang yang misalnya mereka sebenarnya punya bakat, bisa, tapi mereka kayak rasanya kayaknya saya nggak bisa deh. Terus ada juga orang-orang yang kayak percaya diri atau sombong gitu, misalnya mereka
jadi kayak sosok climber yang bilang saya bisa ini, saya bisa itu gampang, tapi sebenarnya mereka nggak bisa. Itu gimana tanggapannya? Kalau untuk yang pertama dulu nih, katanya kalau yang dia sebenarnya punya kemampuan tapi ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, gue nggak bisa, itu adalah sifat di quitter ya, bitter ya. Nah, kalau yang di sifat tersebut seharusnya anak-anak yang memiliki kepribadian tersebut sih bisa menggali dirinya lebih lagi ya, dengan cara mungkin nanti sama Palius biasanya mungkin ada tes-tes ya Pak. Tes-tes nanti kalau udah dapet tes-tes dari Palius gitu, hasilnya mungkin bisa dikembangkan lagi oleh anak tersebut. Itu sih saran saya untuk anak-anak yang memiliki kepribadian Twitter tadi, yang kayak ngerasa gagal, ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh nyampe ke titik itu gitu. Itu nanti mungkin Palius bisa bantu. Tapi kalau untuk anak-anak yang kedua nih, tipe kedua yang kayak ngerasa dirinya climber tapi tuh sombong gitu ya pertanyaannya ya. Nah, itu tuh sebenarnya kepercayaan dirinya keterlaluan tinggi sih Pak ya. Jadinya anak-anak tersebut sebenarnya climber itu bagian dari climber, tapi dia tuh nggak mau sharing. Jadi menurut saya itu sama aja nggak baik gitu. Ada baiknya ketika kita punya sesuatu yang lebih dari dibandingkan orang lain, ya kita harus sharing ke teman-teman lagi. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi harusnya kita menjadikan hal tersebut ajang untuk satu mengingat lagi. Kan gini anak-anak ya, misalnya kita jago di bidang matematika nih, kalau kita doang nih, saya doang yang bisa, terus saya doang yang nggak mau ngajarin teman-temannya, itu nanti jadinya kan lupa ya, kayak pelajaran itu apa ya tadi, aduh gue lupa dia rumusnya gitu kan. Tapi kalau kita sharing ke teman-temannya, bukan malah dalam artian sombong, kita malah sharing, ini lo gue ajarin, gue kasih tahu caranya seperti apa, bukan nyontek ya, ngasih tahu gitu, yang ngajarin, itu kan dia semakin inget, semakin melekat di otak kalau cara-cara pembelajarannya seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak climber tapi yang sombong seperti yang disampaikan Christian, ada baiknya itu dihentikan karena itu sebenarnya nggak baik. Jadi harus kita sharingkan, karena berbagi ilmu tuh sebenarnya baik banget ya Pak ya. Gimana tambahan? Oke, sebelum ada teman satu ya boleh tanya lagi ke ibunya. Bu, kira-kira bagaimana sih caranya? Kadang-kadang di mindset anak-anak itu saya mau garis bawahi terkait dengan gampang menyerah. Nah, itu termasuk juga tadi dari pribadi Twitter tadi ya. Twitter. Kok belum mencoba, mereka sudah punya visual, mereka visualisasikan bahwa saya nggak bisa. Padahal belum mencoba. Kira-kira menurut Ibu Dini tips atau caranya bagaimana sih agar mereka semangat? Cobain dulu. Kamu belum coba tapi kamu udah katakan kamu nggak bisa, pasti gagal. Kira-kira bagaimana caranya? Kalau untuk anak-anak yang memiliki tipe kepribadian seperti Bapak Lius sampaikan, menurut saya yang pertama, kalian yang penting banget itu harus coba gitu. Jadi kalau kalian belum coba, ya kalian gak bakal tahu caranya. Kalau kalian belum coba, itu kalian gak bakal tahu kalau kalian gagal atau bisa berhasilkah. Ya itu kan gak ketahuan ya. Tapi kalau emang kalian sudah mencoba terlebih dahulu, kalian tahu nih gagal atau berhasilnya. Kalau kalian udah coba, maka dari itu silakan anak-anak mencoba dulu, mengeksplor apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian inginkan, dicoba aja. Mau gagal, mau berhasil. Kalau berhasil puji Tuhan, kalau gagal kita bisa tahu cara yang seperti saya sampaikan, plan B-nya. Kalau saya gagal di bagian yang pertama, berarti kita bisa cari jalan lain untuk mendapatkan keberhasilan yang lain kayak gitu. Terus anak-anak harus semangat, kayak kalian harus punya tujuan nih. Misalnya tujuannya saya pengen jadi dokter, ya udah kalian itu bener-bener dipikirin, bukan kayak cuman pikiran semata kayak udah pengen jadi dokter tapi kalian gak ada usaha. Itu juga sama aja ya Pak ya, nihil gitu anak-anak. Jadi kalian harus punya dulu tujuan. Yang pertama, tujuannya apa, kalian pengen mencapai hal-hal yang kalian capai itu tujuannya apa, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bayangin ya anak-anak, kalian mau capai tujuan itu untuk apa gitu. Misalnya contohnya kalian mau mencapai jadi dokter, yang pertama pasti untuk diri kalian sendiri. Yang kedua mungkin pengen lihat mama papa kalian bangga. Nah itu harus kalian punya pikiran. Yang pertama tujuan, yang kedua apa motivasi atau hal yang bikin kalian semangat gitu. Harus dipikirin apa yang bikin kalian semangat. Yang ketiga ya pasti harus dicoba. Jadi untuk kalian yang memiliki kepribadian seperti Pak Lius sampaikan, silakan kalian yang pertama tentukan dulu tujuannya apa, pengen apa sih, saya tuh pengennya apa sih gitu. Dicatat, kalau perlu tuh dicatat, ditempel di tembok atau di handphone kalian. Biasa kan yang kalian buka pertama kali handphone ya,
Bangun tidur yang dicari handphone ya Pak ya. Pasti. Ditulis di notesnya anak-anak, di note di handphone kalian. Yang pertama tujuan, misalnya masuk universitas negeri atau pengen sekolah di Harvard misalnya. Pengen nggak di Harvard? Pengen ya. Itu kan ini adalah salah satu sifat apa nih Pak? Minta di quit ya. Twitter. Gitu sih, Belum. nggak bisa. Belum dicoba udah nggak bisa nih Christian. Jadi hilangin ya Christian ya, cara-cara pikiran-pikiran kayak gitu. Yang pertama pastinya hilangkan dulu nih pikiran-pikiran negatif gitu ya, kayak yang tadi Christian sampaikan nih, pengen di Harvard tapi kayaknya nggak bisa deh. Itu hilangin dulu tuh, bilang kalau di dalam diri saya bisa gitu ya Christian ya. Yang kedua, tentukan tujuannya kalian apa. Jadi tulis tuh anak-anak di notes seperti yang saya sampaikan, catet pengen masuk Harvard gitu misalnya. Sudah masuk ke dalam tulisan atau notes-notes di dalam diri kalian, lalu kalian tentukan atau pikirkan kayak saya pengen masuk Harvard biar mama saya bangga, biar saya juga misalnya seneng saya bisa dapat ilmu yang baik di Harvard sana. Lalu yang keempat, kalian benar-benar harus mencoba, jadi jangan berhenti, jangan belum dicoba udah bilang nggak bisa gitu. Itu sih Pak. Oke, Chris ada Mungkin saya ada pertanyaan terakhir nih. Gimana sih cara biar kita dari Twitter bisa berubah jadi camper atau bahkan jadi climber, atau camper bisa berubah jadi climber? Soalnya yang saya tahu misalnya kayak faktor camper gitu sering ngerasa puas, kayak udah gak ada motivasi lagi atau enggak ada kegiatan di diri dia, nggak ada motivasi buat berubah jadi lebih baik lagi. Itu mungkin udah jelasin faktor apa cara-cara mereka supaya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau untuk faktor-faktornya biar bisa berubah lagi, anak-anak harus kalian ketahui kalau benar-benar ada dua faktor di dalam diri kita ya, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal gitu ya. Yang internal otomatis kita harus berkaca sama diri kita sendiri, apa sih tujuannya yang tadi saya sampaikan, terus semangatnya tuh ada di diri kita. Berarti anak-anak nggak boleh berpikiran negatif tentang diri kita sendiri, itu yang pertama. Anggaplah diri kita tuh hebat, bisa, mampu gitu ya. Jadi ketika kita mau mencoba, nggak ada tuh pikiran-pikiran kayak aduh kayak gue nggak bisa deh, kayaknya belum nyampe deh, kayaknya maaf otak saya nggak sampai ke sana deh gitu. Nah itu dihilangkan dulu pikiran-pikiran seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kan dari bagian internalnya ya, faktor internalnya ya. Faktor eksternalnya kalian harus sharing anak-anak, harus penting banget tukar pikiran sama orang-orang yang menurut kalian percaya kalian dan menurut kalian ahli, seperti misalnya ke konseling gitu ya, lalu misalnya ke teman-teman kalian yang kakak kelas gitu yang udah lulus misalnya, atau juga kalian sharing ke orang tua kalian, gimana nih aku tuh kurang deh semangatnya, gimana ya biar semangat. Itu tuh penting banget cerita gitu loh, karena kalau kalian sendiri ngerasa diri kalian belum bisa dibantu, kalian perlu banget orang lain untuk membantu kalian, paling enggak memberi motivasi, memberi semangat untuk kalian, itu penting banget. Jadi yang tadi kamu sampaikan apa faktornya, ya faktornya yang seperti yang saya sampaikan, ada dua faktor, internal eksternal, itu harus benar-benar dilakukan gitu, cari tahu. Yang pertama cari tahu dalam diri, pikiran negatifnya dihilangin. Yang kedua kalian sharing, itu yang membuat kalian kayak dari sharing itu kalian harus tahu, dari sharing itu bukan cuma sekedar sharing, tapi tuh pasti ada semangat kayak lu bisa lah Christian, masa sih nggak bisa sih kayak gitu. Dari hal-hal seperti itu aja kita tuh kayak ngerasa oh iya ya gue diperhatikan, gue dikasih semangat, ternyata banyak orang yang care dan lain-lain, dan itu membuat positive vibes buat kita kayak gitu sih. Mungkin kalian sudah lanjutkan. Oke baik, sebelum mungkin Christian ya Pak, sebelum lanjut ke Christian, dari omongan awal dari Ibu Dini sampai saat ini Pak, garis bawahi dulu ya Kak ya, omongan awal dari Ibu Dini sampai sekarang Pak Yus dapat simpulkan ya Bu Dini bahwa dari tiga pribadi yang terkait dengan EQ tadi, diversity tadi, kita bisa lihat bahwa yang idealnya itu tadi climber itu ideal, tetapi masing-masing pribadi dari kita itu harus kenal diri dulu ya Bu ya. Kita mungkin masih ada pada tahap pertama tadi Twitter, kita bisa setelah tahu di tahap Twitter kita bisa bergeser lagi ke tahap selanjutnya, tahap climber tadi. Setelah itu mungkin kita naik level lagi, oke, sampai pada tahap climber. Jadi janganlah bagi anak-anak dari omongan Bu Dini tadi, paling dapat ambil kesimpulan bahwa
janganlah menyerah. Jangan menyerah. Tetaplah untuk mencoba ya. Mencoba, harus mencoba. Sebelum kita mencoba, kita tidak boleh di mindset kita tidak boleh berpikir bahwa aku nggak bisa, pasti tidak bisa. Harus mencoba terus menerus karena hidup ini butuh proses ya Bu ya. Betul. Tidak segampang untuk Membalikan. mendapatkan apa yang kita inginkan dengan segampang mungkin. Butuh proses. Jadi itu mungkin Bu ya, saya garis bawahi sebelum itu dilanjutkan mungkin kalau masih ada ya. Jadi ya itu anak-anak tadi seperti yang Palu sampaikan betul banget. Jadi kita kalau handphone aja di-upgrade biar nggak lemot, ya kan ya. Kita juga harus upgrade diri kita. Jadi bukan cuman upgrade kayak cuman di iOS 5 gitu misalnya. Ternyata sekarang iOS tuh udah sampai 16 gitu. Jadi memang handphone aja yang kita pakai tiap hari itu harus di-upgrade, apalagi diri kita yang sebenarnya kita loh yang menggunakan ini handphone. Kita loh yang punya, masa kita kalah sama handphone ini, padahal kita loh yang punya dia. Gitu sih anak-anak. Jadi memang harus kita upgrade diri dari kita, misalnya sekarang kita di posisi Twitter, ya kita berubah harus jadi yang camper, terus juga berubah jadi yang climber. Jadi upgrade sampai diri kita ke climber. Itu ya anak-anak ya. Itu sih Christian. Mungkin udah cukup dari Ibu atau masih ada tambahan? Cukup. Mungkin untuk penutupan ada pesan atau motivasi untuk orang-orang yang masih di tahap Twitter atau Fiverr supaya mereka bisa berubah. Oke, tadi sih seperti yang saya sampaikan sebelum Christian menutup. Jadi yang perlu anak-anak ingat, yang pertama, anak-anak gak boleh putus asa, harus benar-benar menganggap kalau diri kalian itu bisa. Lalu yang kedua, harus upgrade diri. Seperti yang saya sampaikan, handphone aja di-upgrade, kalian juga harus upgrade gitu. Mungkin sekian dari podcast kita pada kali ini. Terima kasih Bu Dini Ya, sudah sama-sama. Terima kasih Pak Lius sudah Terima kasih mengasih juga Chris ya. Oke teman-teman, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dini tentang diversity quotient, tentang tipe kepribadiannya, terus kelebihan dan kekurangan mereka, serta cara-cara untuk mengupgrade diri jadi lebih baik lagi. Mungkin teman-teman bisa jadi ini sebuah start untuk berubah. Jadi mungkin teman-teman masih suka nyerah, masih ngerasa nggak bisa kayak saya tadi, terus juga camper yang masih suka sering banget segini aja udah cukup kali, atau enggak mungkin udah nggak bisa, ngerasa udah nggak bisa ngupgrade jadi lebih baik lagi, ini ngerasa udah cukup. Mungkin ini bisa dijadiin suatu suatu titik di mana kalian akhirnya mulai untuk berubah lagi. Mungkin sekian dari kita bertiga, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Dah.